Baik, selanjutnya ada yang dinamakan sebagai kenaikan titik didih. Tadi kan ada penurunan tekanan uap. Nah, yang ini ada kenaikan titik didih. Nah, simbolnya apa kalau misalnya di buku ya? Kenaikan itu pasti selalu delta, titik didih itu boiling point, delta TB, B-nya kecil ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu titik didih? Jadi keadaan mendidih itu didefinisikan sebagai keadaan di mana, misalnya ini rebus air ya, di mana si tekanan uap yang ada di sini, karena air kan berarti kan uap itu. Nah, jadi semakin tinggi nih aku memanaskan si air ini. Nah, semakin tinggi suhunya, berarti kan uap yang terbentuk makin banyak ya. Nah, pada satu titik, si tekanan uap ini, tekanan uap air yang terbentuk itu sama dengan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Maka saat itulah dinyatakan sebagai mendidih. Kayak gitu. Itu definisi secara kalau di sini ya, kalau di kimia gitu. Terus dari mana sih asal kata atau asal istilah tekanan, terus maksudnya titik didih air itu 100 derajat kayak gitu. Apa aja pengaruhnya? Tadi yang pertama pengaruhnya ada dari suhu ya. Yang kedua pengaruhnya dari tekanan. Nah, kalau ini kan suatu daratan nih. Ada satu titik di mana daratan itu kan berujung ya. Terus udah aja habis daratannya, terus di sini ada laut gitu ya. Nih, laut. Nah, di laut karena dia adalah ujung dari daratan, maksudnya udah nggak ada lagi daratan ya. Kalau misalnya di bawah sini udah beda lagi ya, di bawah laut itu ya berarti di bawah laut. Tekanannya juga beda lagi, tekanan. Kalau misalnya teman-teman berdiri di bawah laut sini, berarti tekanannya ada dua. Yang pertama ada dari air laut, yang kedua ada dari atmosfer, kayak gitu. Nah, ini kita sekarang lagi bicara tentang tekanan udara aja. Berarti teman-teman ibaratkan berdirinya di sini. Atau ya di sini deh, tepat di lautnya. Nah, tepat di atas muka laut itu dinamakan ketinggiannya itu ada satu satuan ketinggian namanya MDPL, kalau pernah dengar ya, itu singkatan dari meter di atas permukaan laut. Nah, kalau tepat di laut sini berarti 0 dong ya, 0 meter di atas permukaan laut. Kayak gitu. Sekarang kalau misalnya ada gunung di sini, gunung. Lalu ketinggian gunungnya misalnya sampai puncak sini tuh berapa ya? Misalnya 1000 meter. Maka si 1000 ini dinyatakan sebagai 1000 meter di atas permukaan laut. Dari mana ukur 1000 ya? Di sini, dari permukaan laut. Dan teman-teman berdiri di sini, berarti teman-teman lagi berdiri di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Kayak gitu. Nah, sekarang, tekanan itu dari mana sih? Kalau misalnya analoginya ya, ini misalnya ada kotak dus gitu ya, terus disimpannya di atasnya ada papan. Maka si papan ini pasti bakal menekan dus dong, ya kan? Nah, papan ini menekan dus. Itulah tekanan itu dari apa yang ada di atasnya. Kalau kita berdiri aja, walaupun kita hanya berdiri saja, itu tetap aja ada tekanan. Tekanan dari mana sih? Ya dari atmosfer, dari udara yang ada di atas kita. Dia ngasih tekanan ngasih. Nah, di atas tepat gitu ya, tepat di atas permukaan laut ini, tekanan yang dikasih itu setara dengan 1 atmosfer. Atau 760 mm hidrogium. Atau lagi 760 torr. Ada lagi, kalau ini kan milimeter, bisa jadi sentimeter, 76 cm hidrogium. Nah, itulah tekanan maksimum udara yang kita terima. Kalau udara aja ya. Kalau di sini beda lagi kan ketika kata-kata. Itu ada tekanan dari air laut dan ada tekanan dari atmosfer. Itu sudah berbeda. Kita hanya berbicara tentang udara. Kayak gitu. Nah, pada titik ini, berapa sih titik didih air? Nah, pada titik ini, titik didih air adalah air murni ya. 100 derajat Celcius. Sekarang, kalau misalnya lebih tinggi lagi tempatnya, kayak di sini, saya lagi naik gunung, terus habis itu kita mendidihkan air. Nah, karena di sini tekanan udaranya kurang dari
76 cm hidrogium, ya maka titik didihnya pun akan kurang dari 100 derajat Celcius. Tadi ya, tekanan mendidih itu adalah tekanan uap air setara dengan tekanan udaranya. Kalau misalnya tekanan udaranya semakin kecil, ya berarti tekanan uap airnya juga semakin kecil. Kalau tekanan uap airnya butuh kecil aja gitu ya, semakin tinggi kan cuman butuh tekanan uap yang semakin kecil. Nah, berarti si titik didihnya atau suhunya itu akan butuh semakin kecil juga. Kayak gitulah ya logikanya. Nah, inilah yang dinamakan titik didih. Oke.